Nah, ini ya waktu persidangan 2016 itu, waktu menghadirkan Dr. Slamet Purnomo, ahli forensik. Pas waktu Pak Oto tanya, apakah Anda melakukan otopsi? Nah, jelas dia bilang tidak melakukan otopsi. Hola netizen yang tercinta, ahli hukum dari University of Sydney Law School, Simon Butt mengatakan kasus Jessica Wongso masih menyisakan tanda tanya. Jessica Wongso dihukum 20 tahun penjara dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin dan sudah berkekuatan hukum tetap. Hal itu disampaikan dalam diskusi ilmiah bertajuk Menguak Kontroversi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Cyanida di channel YouTube Universitas Trisakti atau Usakti. Diskusi itu diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Trisakti dan Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Hadir sejumlah pembicara yaitu spesialis forensik dan mediko-legal yang juga Kepala Departemen Forensik dan Mediko-Legal Universitas Trisakti, Evi Untoro, spesialis forensik Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia, Nurul Aida Fathia, pakar telematika Abimayu Wahyu Hidayat, serta dosen Fakultas Hukum Trisakti Maria Sylvia Elizabeth Wangga dan Albert Aris. Pada kesempatan itu, Evi Untoro membahas soal pengaruh cyanida terhadap reaksi tubuh manusia. Menurutnya, cyanida yang masuk ke tubuh akan didetoksifikasi oleh hati melalui enzim Rhodanase. Nurul Aida dalam kesimpulan paparan materinya berjudul Peran Autopsi dalam Penentuan Sebab Kematian menyampaikan bahwa penetapan kematian seseorang memiliki dampak hukum dan sosial sehingga harus dilakukan dengan benar. Penyebab kematian pada seseorang yang mati mendadak tanpa riwayat penyakit dibuktikan dengan autopsi. Dia mengatakan penyebab kematian ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan pada seluruh organ dan atau pemeriksaan penunjang. Sementara itu, Ketua Umum IKADIN Adar Dam Ahyar menyampaikan pihaknya menggelar diskusi ilmiah ini bersama FH Usakti untuk membedah perkara kopi cyanida secara akademis. Ini juga dalam rangka HUT ke-38 IKADIN pada 10 November 2023. Sebagaimana diketahui, perkara kopi cyanida yang terjadi pada 2016 kembali menarik perhatian publik setelah Netflix merilis film dokumenter terkait kasus ini. Atas fenomena ini, pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan akan mengajukan peninjauan kembali atau PK terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kejaksaan Agung mengaku siap menghadapi PK yang bakal diajukan pengacara Jessica tersebut. Kejaksaan Agung menyebut perkara Jessica telah selesai karena sudah diadili sebanyak 5 kali dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan PK 2 kali. Kejaksaan Agung juga mengatakan dalam proses sidang di pengadilan negeri hingga PK, hakim juga tidak ada yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Selain itu, dalam sidang, proses hukum sebelumnya telah melibatkan sejumlah ahli dalam proses rekonstruksi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya, gue kalau ada gerakan seperti ini, ada yang punya gagasan seperti ini, kita patungan. Kalau memang sistem hukum di negara ini bisa dibeli dengan uang, kita patungan, seluruh rakyat Indonesia buat bebasin Jessica. Gua 1.000.000% bakal ikut patungan, bantuin biar Jessica bisa bebas. Kalau hukum di negara ini bisa dibeli dengan uang gitu loh. Gak ada bukti, menurut gue gak ada bukti yang kuat yang menguatkan Jessica menaruh cyanida di kopi itu. Gak ada CCTV juga, bukti apa? Naruh paper bag itu ya bukti apaan itu? Gue juga kalau mau nunggu temen, gue taruh paper bag di atas lah, bukan di bawah. Gila, mau bukti apa lagi? CCTV yang ditunjukin oleh bokapnya si Mirna, mana buktinya? Tangan apa itu kita nggak tahu tangan siapa itu yang di situ. Nah, ini ya waktu persidangan 2016 itu, waktu menghadirkan Dr. Slamet Purnomo, ahli forensik. Pas waktu Pak Oto tanya, apakah Anda melakukan otopsi? Nah, jelas dia bilang tidak melakukan otopsi. Jadi kalau ada otopsi sekarang, dia bilang itu hoax. Enggak, itu benar. Waktu itu persidangan memang tidak ada otopsi ya, asal netizen tahu semua. Jadi tidak ada otopsi. Oke. Guys, buat kalian yang nggak tahu, beliau ini adalah Dr. Jaya Surya Atmaja kalau nggak salah ya namanya ya. Salah satu dokter forensik. Ketika 2016 beliau itu kebetulan bertugas sebagai bagian suntik formalin gitu ya, sebagai salah satu dokter yang juga melihat jasadnya Mirna
ya, 2 jam pasca kematian, karena beliau ketika itu ditugaskan untuk suntik formalin. Nah, dan beliau adalah salah satu orang yang melihat jasadnya Mirna pertama kali 2 jam setelah kematian, ya, karena beliau ketika itu disuruh untuk menyuntikkan jasadnya Mirna gitu. Nah, dan beliau inilah juga dokter yang salah satu keterangannya, kesaksiannya tidak dipertimbangkan oleh hakim kita, ya, yang tidak didengarkan oleh para hakim kita yang agung itu, ya. Mereka lebih mengutamakan CCTV dan faktor psikologisnya yang katanya pakar psikologis yang didatangkan oleh Pak Edi, ya, kali ya, atau konco-konconya, ya, Pak Edi dan tim gitu. Nah, jadi beliau ini bilang bahwa beliau itu salah satu-satunya dokter forensik yang mempunyai apa itu namanya, yang merupakan bagian dari INPOUNS, Indo-Pasifik apalah gitu, Indo-Pasifik, pokoknya forensik segala macam lah gitu ya, yang levelnya udah 3 benua katanya, Indo-Pasifik gitu, kayak gitu ya guys. Nah, tapi hebatnya Pak Edi gitu ya, bisa membuat para hakim kita itu mengabaikan pendapat beliau gitu ya, dan 3 ahli forensik lainnya yang didatangkan dari Australia, ya. Jadi semua ahli forensik, ahli sianida yang didatangkan dari luar negeri itu diabaikan hanya karena fakta CCTV, ya. Hebat sekali, memang hebat sekali, ya. Hebat sekali kasus Jessica Mirna ini, ya. Kopi sianida ini gitu ya. Yang hebat di sini siapa sih? Pak Edi kah atau yang di belakangnya kah? Ya. Jadi ada berbagai konspirasi, ya, berbagai teori konspirasi yang beredar di dunia maya saat ini gitu ya, tentang kok bisa ya gitu ya, kok bisa seorang Pak Edi, ya, memenangkan persidangan tanpa autopsi, ya, membuat hakim itu ketok palu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara buat Jessica, ya, dan membuat para hakim itu mengabaikan pendapat dan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar forensik dan pakar-pakar sianida, baik seperti Pak Jaya ini maupun pakar sianida dan pakar forensik dari luar negeri yang ketika saat itu didatangkan. Tapi para hakim lebih memihak kepada teorinya Pak Edi gitu ya, dan ahli-ahli psikologis dan fakta CCTV yang katanya ditemukan oleh Pak Edi dan tim Pak Edi yang keceplosan loh Pak, ya, Bapak yang bilang loh ada Pak Tito, ya kan, ada Pak Krisna, ya kan. Jadi aku hanya mengcopy apa yang disampaikan oleh Pak Edi, ya kan. Ya, di situ dia bilang ada Pak Sambo, ya kan. Ada siapa lagi? Entah siapa-siapa itu nama-namanya. Nah, yang memang kalau Pak Sambo mah kita sudah kenal, ya, memang pakarnya, ya, pakarnya. Tapi kata Pak Edi sih Pak Krisna yang sebagai mentornya gitu ya, sebagai mentor dalam hal apa aku juga gak tahu nih, ya. Tapi yang pasti Pak Edi pernah bilang bahwa Pak Krisna itu mentornya, katanya gitu. Ya udah ya guys, aku nggak mau panjang lebar. Kalian yang kepo, ya, yang mau mengetahui lebih jelas, ya, siapa Pak Jaya Surya Atmaja ini gitu ya, ahli forensik yang sudah mendunia, ya kan, yang gelarnya luar biasa gitu ya, yang juga menjabat sebagai INPOUNS, ya, presiden di INPOUNS, which is adalah Indo-Pasifik apalah gitu ya. Kalian yang kepo buka aja sheets-nya, ya. Mari kita up terus kasus ini, ya. Jangan bikin kendor, ya kan, sampai ada keadilan buat Jessica, ya. Thank you for watching and God bless you.